Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Kadzalika demikian telah dijelaskan man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadih ila akhiril ayat. Nufassilu menjelaskan aku al-ayati pada tanda-tanda. Nubayyinu yang menjelaskan aku pada ayat misla dzalika sebagaimana misla dzalika tafsili sebagaimana penjelasan atau rincian tersebut. Misla dzalika tafsili sebagaimana rincian tersebut. Liqaumin bagi kaum ya'lamuna yang berpikir atau berangan-angan. Siapa? Kaum yatadabbaruna artinya yang bertadabbur. Siapa kaum? Kalau dibilang terbatas ya bahasa Indonesia itu dalam kalau kita sedang mencari padanan kadang-kadang lebih mudah mencari padanan dengan bahasa daerah, entah itu pakai bahasa Jawa, pakai bahasa yang lain. Karena bahasa Arab itu kata-kata berpikir saja. Dalam bahasa Indonesia berpikir itu adalah serapan, ya, kata serapan dari bahasa Arab. Hanya saja kalau dalam ejaan bahasa Indonesia yang baku itu tidak pakai F tapi pakai P, berpikir gitu. Paham itu yang baku pakai P bukan pakai F. Ya semua ada tujuannya. Kalau menurut ahli bahasa Indonesia sesuai KBBI ya, itu karena kan bahasanya bahasa serapan gitu. Jadi ya tentu saja ada yang diubah, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa bahasa Indonesia itu ada banyak sekali bahasa serapan dari bahasa Arab, iya, bahasa Belanda, iya gitu. Terus bahasa daerah masing-masing juga iya. Kembali lagi kata ya'lamun dalam ayat ini memiliki arti bukan sekedar mengetahui, tapi punya arti yang memikirkan nih, jadi yang merenungkan istilahnya nih, tidak hanya sekedar mengetahui tapi merenungkan. Tanda-tanda Allah itu bisa ditemukan oleh orang yang merenungkannya. Kadzalika nufasilul ayat liqaumin ya'lamun, bagi orang-orang yang merenungkan pada ayat-ayatnya. Jadi tapi kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia ya ada banyak ya, ada berpikir, angen-angen. Dalam bahasa Jawa sama bahasa Indonesia itu beda makna. Apa bedanya? Ya, jadi kalau istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia berangan-angan itu membayangkan sesuatu yang jauh dan tidak mungkin. Itu berangan-angan namanya. Dalam bahasa Arab itu disebut amal. Tapi dalam bahasa Jawa angen-angen ya, itu memiliki makna tadabbur, ya, memiliki makna perenungan. Kadang-kadang di sini yang kita harus paham
ketika mempelajari atau menerjemahkan sebuah kata dari bahasa Arab, kemudian kita Indonesiakan, maka nggak bisa, itu nggak mungkin kita bisa belajar tafsir terjemahan dari Google, itu sesuatu yang tidak mungkin, harus ada gurunya, karena dalam setiap pembacaan konteks ilmu itu pasti ada caranya, ada kaifiahnya ya. Kalau misalkan semua bisa dipelajari sama Google, ngapain masih ada sekolah, ngapain masih ada pondok, kan gitu ya. Semuanya bisa lihat dari Google. Ibu-ibu di rumah udah nggak usah nyekolahkan anak. Nyatanya ekosistem perputaran hidup tidak begitu ya. Jadi kembali lagi pada ayat ini, tanda-tanda Allah itu hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang bertadabbur, oleh orang-orang yang merenungkannya. Apa nih tanda-tanda Allah? Zaman dulu dengan zaman sekarang tentu media tadabburnya, media perenungannya tidak sama. Nah, media perenungannya tidak sama. Meskipun ada beberapa hal yang memang ditetapkan, seperti kehidupan manusia itu kan sebenarnya ya sudah dari dulu kita bernafas ya seperti ini. Manusia bentuknya ya seperti ini yang harus kita yakini ya. Apakah teori evolusi dari monyet ke manusia itu apakah benar? Kalau kita mengikuti Al-Qur'an itu tidak bisa dibenarkan. Kalau manusia itu dari monyet, ya monyetnya wis gak ono kan mestine, wis dadi menungso kabeh. Sebuah kelompok yang disebut monyet itu nggak ada, ya, mestinya. Tapi nyatanya monyet masih banyak. Kadang-kadang manusianya justru yang jadi monyet. Ya kalau udah akrab panggilnya monyet ya. Jadi eh, konsep-konsep dalam keilmuan tentang alam semesta, manusia dan sebagainya mungkin berkembang dari zaman ke zaman berkembang, tapi ada hal-hal yang kita yakini dan kita saksikan itu tidak pernah berubah dan tidak akan berubah, sudah ditetapkan oleh Allah begitu gitu. Jadi itu yang menjadi media, yang menjadi bahan kita untuk merenung, ya, menjadi bahan kita untuk mengembangkan pikiran, mengembangkan pola pikir gitu. Ya saya sedih gitu kalau ada orang yang punya kesempatan bicara di depan terus membahas soal kita ini sudah ditekan untuk tidak berpikir ya. Sekarang itu jadi ulama gampang, tinggal lihat Google gitu. Semua orang bisa jadi ulama, ya wis entek molek ngono. Yo gak apa-apa ya ngomong-ngomong, kan garek ngomong ya. Nah, tapi kalau yang sesuai kita pahami, tentu itu tidak benar, karena belajar itu sulit, ya kan? Kita nggak usah belajar menggunakan bahasa asing, menggunakan bahasa kita sendiri saja. Ya, itu kan juga pasti ada cara-cara, ada kajian yang harus kita tempuh dengan jalur belajar. Ada gurunya, ada pembimbingnya. Seberapa canggih sih sebuah teknologi mengajarkan sesuatu kepada manusia kan tetap tergantung manusianya. Coba dari tahun berapa adanya internet itu, di mana semua orang bisa mengakses untuk belajar bahasa dan sebagainya di internet. Dari tahun 2000-an sudah mulai ada warnet, sudah ada tahun 2000-an, sudah ada di mana-mana. Sekitar sebelum 2010 itu warnet sudah merebak. Tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kuliah itu sudah menggunakan internet, meskipun bukan internet rumah ya, tapi internet sudah ada. Di situ kita bisa mengakses pelajaran-pelajaran seperti informasi apapun, termasuk informasi bahasa. Tapi kemampuannya bergantung pada siapa? Pada internetnya apa pada manusianya? Nah, tetap pada manusianya. Meskipun pembelajaran itu sudah merebak, sudah merata, kemampuan tangkap antar satu dengan yang lain kan nggak sama, ya kan? Nah, di situ ada nih dalam satu kelompok satu orang yang bisa kemudian belajar hanya dari internet gitu ya, bisa menguasai ini, terus dia bisa mengamalkan, tapi nggak bisa merumuskan karena ini hitungannya otodidak. Kalau pengen bisa merumuskan harus cari pembimbing lagi atau cari cara lagi untuk merumuskan sebuah disiplin ilmu yang di situ bisa menjadi bahan pembelajaran bagi orang lain. Nah, ini levelnya sudah di atasnya. Apakah semua bergantung pada teknologinya? Ternyata teknologi itu hanya media. Tetap
tergantung pada orangnya. Yang disifati bisa berpikir, disifati ya'lamun itu adalah kaum. Kaum itu kelompok. Kelompok siapa? Kelompok manusia. Jadi kalau kelompok lain, internet buatan manusia juga, ya kan? Secanggih-canggihnya zaman sekarang ya, dengan adanya AI, pergantian dari yang tadinya teknologi itu hanya untuk membantu, sekarang dengan merebaknya AI itu juga menggusur pekerjaan orang gitu. Banyak pekerjaan yang digusur oleh AI. Tapi ada ini generasi atau orang-orang lain yang justru berhasil memanfaatkan AI untuk menjadi sumber penghasilan gitu ya, untuk menjadi sumber penghidupan. Seperti itulah manusia. Dan sebenarnya tanda yang paling nyata dari ayat-ayat Allah ya, tanda yang paling nyata dari kekuasaan Allah itu tidak lain ya manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri ini adalah tanda sebuah keajaiban yang paling nyata di alam semesta itu sebenarnya ya manusia. Fa innahum, maka sesungguhnya kaum itu al-muntafi'una, fa innahum, maka sesungguhnya kaum itu al-muntafi'una, mengambil manfaat siapa kaum biha dengan ayat. Yang disifati ya'lamun itu kaum. Bagaimana maksudnya? Ya tadabbaruna fa innahum al-muntafi'una biha. Manusia melihat, merenungkan, kalau istilahnya tadabbur itu meneliti ya. Meneliti ayat-ayat Allah yang ada di sekitarnya, termasuk mendiagnosa dirinya sendiri, mengenali dirinya sendiri, mengenali lingkungan, dengan tujuan fa innahum al-muntafi'un, dengan tujuan bisa mengambil manfaat. Nah, kaum atau kelompok yang seperti inilah yang mendapatkan amanat dari Allah untuk alam semesta, mendapatkan manfaat dari Allah untuk mengembangkan SDM, sumber daya manusia, dan SDA, sumber daya alam, dalam berbagai bentuk. Kul mengucapkanlah engkau, innama harrama, sesungguhnya hanya mengharamkan siapa Rabbi, Tuhanku, al-fawahisha, pada keburukan-keburukan, al-kabairo, yang besar-besar dosanya, al-kabairo, yang besar-besar dosanya, kazina, sebagaimana zina. Zina itu menjadi tanda fawahish selalu oleh para ulama dalam ayat yang menggunakan kata fahisyah atau fawahish, keburukan, itu selalu dikaitkan dengan zina. Zina itu merusak generasi. Bahaya zina luar biasa nih. Mungkin sampai bisa mengakses bahaya kejahatan seksual di internet, infonya seperti apa, bagaimana merebaknya zaman sekarang ya. Maka ini menjadi wanti-wanti oleh para ulama, menjadi perhatian betul oleh para ulama. Di dalam Al-Quran itu setiap kata fahisyah atau fawahish selalu tafsirnya itu adalah zina. Maka mudah-mudahan kita semua terselamatkan ya anak turun kita dari perilaku zina. Ini sesuatu yang buruk ketika kita menyadari tanpa sengaja, karena dengan kemudahan internet saat ini dan sebagainya ya, tanpa kita sadari kita sudah zina mata gitu ya, atau pas kalian sudah sama-sama dewasa dengan teman-temannya mengobrolkan hal-hal yang menjurus ke sana, ketika menyadari segera beristighfar, karena itu sudah bernilai muqaddimah zina. Zina itu diharamkan sejak muqaddimahnya ya. Nah, sebenarnya perempuan itu resiko melakukan zina sebagai pelaku, ya, bukan sebagai korban pelecehan ya, di sini sebagai pelaku zina, baik itu ya bentuknya macam-macam ya. Itu sebenarnya kecil. Kenapa? Karena perempuan itu diciptakan lengkap dengan rasa malunya. Diciptakan lengkap dengan rasa malunya. Kita berpikir bahwa apalagi kita orang timur,
kita cenderung berpikir bahwa perbuatan itu hanya boleh dilakukan setelah menikah dengan orang yang tepat, dengan ikatan yang halal gitu ya, dengan ikatan yang yang direstui oleh Allah gitu. Itu terpatri di hati kita, menjadi rem bagi kita gitu ya, dan kita tidak akan mudah memutuskan untuk melakukannya dengan siapapun, yaitu naudzubillah ya. Dan lagi orang perempuan itu punya kecenderungan sebagai makhluk auditori. Nah, jadi tidak mudah tertarik kalau hanya sekedar visual. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu adalah makhluk visual, bisa tertarik hanya dengan melihat. Tertarik dan jatuh cinta itu perkara yang berbeda. Nah, tapi kaum laki-laki bisa nih tergiring ke situ. Apakah perempuan tidak? Sama saja. Sama saja begitu. Cuman perempuan lebih ada batas, memang dijaga lebih sama Allah, terutama kalau sudah ada akidah-akidah. Kalau kita lihat sekarang kayaknya perilaku zina itu laki-laki dan perempuan hampir sama ya, kayak nggak ada beda. Rasa malu itu dibunuh sama sekali, padahal kalau dalam konsep psikologi Islam, malu itu nggak boleh dibunuh ya. Rasa malu itu harus dirawat, dipakai sesuai dengan kegunaannya. Tapi kalau dalam metode pengembangan diri yang lain, malu itu benar-benar harus dipapras. Nah, inilah salah satu yang menjadi kerusakan sebuah generasi. Maka para ulama menetapkan fawahish atau fahisyah itu selalu dihubungkan dengan perilaku zina. Dihubungkan dengan perilaku zina. Bukan berarti orang yang kemudian sudah paham betul dengan agama dia tidak akan terjebak ke sana, ya. Pasti juga kalau saya perhatikan sekarang banyak juga orang-orang yang memanipulasi menutupi kegilaannya terhadap seks dengan dalil-dalil agama, itu juga banyak zaman sekarang ya. Memang zamannya sudah seperti ini. Ya kembali lagi ya, zaman semakin canggih, setannya ya semakin canggih. Maka karena yang kita hadapi setan yang pengalamannya sebagai setan itu sudah beratus-ratus tahun, ya, maka kita nggak punya alasan untuk jadi orang bodoh sebenarnya. Kembali lagi, Haroma mengharamkan siapa Robbi Tuhanku al-fawahisha pada keburukan-keburukan. Kazina sebagaimana zina. Ma yaitu fawahish, ma yaitu dosa atau fawahish bisa. Doharo yang jelas apa ma, minha dari fawahish. Wama dan perkara batona yang samar apa ma. Ai jahroha artinya jelasnya fawahish, wasiroha dan tersembunyinya fawahish. Keburukan perilaku, fawahish itu keburukan perilaku. Nah, itu nggak boleh terang-terangan, baik dilakukan secara terang-terangan maupun secara tersembunyi, sama besar dosanya. Dan sebenarnya kalau dalam hukum zina ya, yang dirugikan itu orang perempuan. Anak dari hasil zina itu nasabnya dia tidak ada nasab ke bapak, nasabnya hanya ke ibu, nggak ada nasab ke bapak. Maka sebenarnya itu ya salah satu tujuannya adalah untuk berarti Islam sebegitunya menghukum si perempuan. Sebenarnya tidak. Dengan dihubungkan ke ibu, ibu punya kuasa penuh untuk membimbing anak ini. Jadi ada ini orang yang tanya sama saya gitu ya, punya saudara yang punya anak dari hasil zina gitu. Yang ditanyakan adalah mengenai nasabnya. Kalau dalam Islam jelas anak dari hasil zina itu nasabnya hanya ke ibu, kecuali memang dia bertemu dengan laki-laki yang tepat, habis itu si anak ini kemudian
dimasukkan ke dalam kakak, tapi nasab yang tertulis di Lauhil Mahfud ya, yang tertulis di langit, dia tetap nasabnya hanya kepada ibu. Nasabnya hanya kalau status misalkan status masuk ke dalam kakak dan sebagainya, ayahnya ini, ibunya ini, yaitu status apa namanya pencatatan sipil ya sebagai warga negara. Dan negara akan punya cara untuk melindungi bangsanya masing-masing kan gitu. Nah, kalau dalam hukum Islam anak hasil zina itu nasabnya hanya ke ibu, ya, nasabnya hanya ke ibu, yang artinya di sini eh, apa namanya tanggung jawab anaknya mau dijadikan apa nantinya semuanya ada pada ibu gitu, semuanya ada pada ibu pada akhirnya. Maka ya perempuan berzina sampai punya anak ini harus hati-hati ya, ini benar-benar harus hati-hati ya, sekali lagi ya, mudah-mudahan kita dan keturunan kita terselamatkan lah dari perilaku ini. Belum lagi penyakit-penyakit yang menimpa. Jadi kalau kalian tahu di apa namanya di internet itu ada namanya dokter Boyke, itu kan udah terkenal dari zaman dulu ya sampai sekarang, nggak tahu masih terkenal atau enggak ya. Beliau kan memang menangani kasus-kasus seksual harassment dan sebagainya, terus menangani kondisi-kondisi anak remaja dengan seksualitasnya gitu. Beliau menyampaikan bahwa 10 tahun terakhir itu ada banyak sekali pasien beliau. Kalau zaman dulu itu yang datang ke beliau itu orang yang mau menikah konsultasi gitu ya, atau yang sudah menikah konsultasi, atau kok tiba-tiba saya punya sakit seperti ini, itu zaman dulu. Tapi yang menjadi keresahan dokter-dokter kandungan saat ini ya, 10 tahun terakhir ini yang banyak datang itu anak-anak SMA. Oke lah, beberapa datang memang untuk konsultasi, misalkan menemukan benjolan di tempat tertentu gitu. Memang anak sekarang lebih awareness-nya terhadap kesehatan kewanitaan dan sebagainya memang lebih baik. Ini beberapa datang untuk tujuan itu. Misalkan kalau zaman dulu ya, zaman saya dulu mungkin mens nggak teratur gitu, mau datang ke dokter sendiri tuh gimana cara menjelaskannya. Nah kalau anak sekarang memang cenderung nggak takut gitu untuk tanya. Nah kalau yang seperti ini positif. Yang negatif itu adalah banyak justru yang masih di usia SMA sudah konsultasi mengenai hal-hal yang tidak seharusnya, dan rata-rata setelah diperiksa ternyata ada penyakit dari ini dan itu. Nggak bisa ditutupi bahwa zaman sekarang memang banyak orang yang mengabaikan dosa besarnya zina gitu ya. Jadi ini padahal sebuah dosa besar yang tidak bisa diabaikan. Bahkan di dalam Al-Quran ini dikatakan fawahish itu ma dhaharu minha wa ma baton, itu sama-sama besar dosanya. Okay. Singit-singit ae dosa apa maneh lek napa jenenge lek nyoto gitu ya, nek zahir gitu ya, itu jelas dosa besar. Wal isma, dan mengharamkan pada dosa. Al maksiyata artinya maksiat kepada Allah. Kalau ism itu doa apa namanya kita durhaka kepada Allah. Wal bagya, dan kejahatan ala nasi atas manusia. Jadi ada fawahish, ada al-ism, ada al-baghiyah. Ini beda-beda. Kalau ism itu dosa yang doanya. Itu ism itu adalah dosa yang kita meninggalkan kewajiban atau mengubah hukum. Nah, itu adalah al-ismu, mendurhakai Allah. Enggak sholat, tidak puasa Ramadan, durhaka kepada orang tua, terus memalsukan hukum-hukum. Nah, itu termasuk dari maksiat ya, termasuk bagian dari dosa kepada Allah. Kemudian al-baghya ala nasi atas manusia. Kalau al-baghya di sini yang dimaksud adalah tindakan kriminal ya, penindasan seperti korupsi, bullying, pembunuhan. Nah, itu termasuk daripada al-baghya. Biwairil haqqi, dengan tanpa kebenaran. Itu diharamkan oleh Allah. Adapun al-baghya itu adzulmu, kezaliman. Wa antusyriku, dan diharamkan untuknya menyekutukan engkau billahi dengan Allah, atau menyamakan engkau billahi dengan Allah ma pada perkara
lam yunazil yang tidak menurunkan siapa Allah bihi dengan biisyrakihi dengan menyekutukan Allah. Menurunkan sultanan pada hujjah atau tanda. Hujjatan artinya hujjah itu apa ya? Dalil. Wa antakulu dan haram untuknya mengucapkan engkau, wa antakulu dan haram untuknya mengucapkan engkau alallahi atas Allah ma pada perkara la ta'lamuna yang tidak mengetahui engkau. Min tahrimima yaitu dari mengharamkan perkara lam yuhram yang tidak diharamkan apa ma. Wa ghairihi dan selainnya tahrim ma lam yuhram. Jadi ini juga dilarang mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Begitu juga dengan sebaliknya. Walikulli ummatin dan itu bagi tiap-tiap umat ajalun adapun masa. Muddatun artinya masa. Fa idza jaa maka ketika datang apa ajaluhum ajalnya umat. Fa idza jaa maka ketika datang apa ajaluhum ajalnya umat la yastakhiruna maka tidak mengundur atau tidak mundur gitu ya. La yastakhiruna maka tidak bisa mundur siapa umat anhu dari ajal saatan dalam satu waktu wala yastaqdimuna dan tidak bisa maju siapa umat alaihi atas ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Apapun di dunia ini termasuk apalagi kematian jelas ya, kalau kematian kita nggak bisa maju atau mundur. Begitu juga dengan takdir-takdir yang lain. Tapi dengan doa, ya, dengan doa kita bisa mengubah kan kita berharap pada kehendak-kehendak yang baik kepada Allah. Itu doa itu bisa mengubah nasib. Doa kita itu bisa mengubah nasib. Yo gak nek ndonga tok ambek usaha bareng. Ya bani Adam, wahai bani Adam. Imma fihi ada kalanya imma ya'tiyannakum langsung dijawab. Imma ya'tiyannakum untuknya benar-benar datang pada kalian. Terus tafsirnya fihi itu di dalam imma idgham nunin adapun idghamnya nun in yaitu in asyartiyati yang bangsa syarat. Fima di dalam perkara al-mazidati yang tambahan apa ma. Imma ya'tiyannakum siapa rusulun utusan minkum darimu. Yakusuna yang menceritakan siapa rusul alaikum atas dirimu ayati pada ayat-ayatku. Faman maka adapun siapa saja itu ittaqo takut siapa man asyirka pada perilaku syirik wa aslaha dan memperbaiki siapa man amalahu pada amalnya man fala khaufun maka tidak ada ketakutan itu alaihim atas man walahum dan tidak ada adapun man itu yahzanuna diliputi kesedihan atau sedih ya, bersedih siapa man
fil akhirati, di dalam akhirat. Famanittaqo wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka kita ngaku takwa saja tidak cukup nih. Takwa itu jelas nih, takwa itu adalah modal kita. Istilahnya gini, kita bertakwa, takut untuk melakukan maksiat, takut untuk syirik, ini akan menjadi modal kita untuk islah, untuk wa aslaha nih. Selain bertakwa disertai dengan amal soleh, disertai dengan amal-amal yang baik. Amal yang baik meliputi apa saja? Ibadah di sisi Allah, ya. Kita wudhu dengan benar, sholat dengan benar, puasa dengan benar, menutup aurat dengan benar. Nah, itu termasuk daripada aslahah. Dan juga perilaku-perilaku terhadap lingkungan dan sesama manusia. Nah, kalau manusia yang seperti ini, ya, famanittaqo, yang bertakwa, wa aslaha, dan memperbaiki amalnya, maka fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak banyak ketakutan dalam hidupnya. Enggak wedi apa-apa. Kalau kita masih gampang diliputi rasa takut dan sebagainya, mungkin kita kurang percaya dengan takdir Allah. Atau mungkin kita ada melakukan kesalahan dengan orang lain, sehingga kita sibuk diliputi rasa bersalah. Misalkan kita sibuk diliputi rasa tidak layak, mencari kelayakan dengan cara menjatuhkan orang lain. Nah, ini jelas gelisah hidupnya. Ada huzn, ada kesedihan yang meliputi isi kepala dan isi hatinya. Sibuk dengan perasaan bersalah, sibuk klarifikasi bahwa dia adalah orang yang baik, bahwa saya adalah orang yang layak. Kalau modalnya mengutarakan itu adalah kepercayaan diri, nggak masalah. Tapi yang kita jadi, kalau misalkan yang kita jadikan modal validasi itu adalah keburukan orang lain, itu jelas berarti kita yang sedang sakit, kita yang sedang tidak islah. Kalimatnya menggunakan aslaha. Aslaha itu maknanya luas. Selain memperbaiki sikap, memperbaiki amal, aslaha itu punya makna damai. Kita berdamai dengan kebaikan yang harus dilakukan. Kita berdamai dengan perbuatan-perbuatan yang harus kita tempuh. Itu makna islah seperti itu. Walladina, dan orang-orang kadzabuna, dan adapun orang-orang kadzabuna yang berdusta. Siapa alladin? Bi ayatina, dengan ayat-ayatku. Wastakbaru, dan sombong. Siapa alladin? Takabbaru artinya sombong. Siapa alladin? Anha, dari ayatina. Falam yu'minu, maka tidak beriman. Siapa alladin? Biha, dengan ayatina. Itu ulaika. Itu khobarnya siapa? Khobarnya walladina kadzabu. Itu ulaika, adapun alladin itu ashabun nari, ahli neraka, penghuni neraka. Hum, adapun ulaik, fiha, di dalam nar, itu khaliduna, selama-lamanya. Faman, maka tidak ada satupun, aila ahada, artinya tidak ada satupun, itu aglamu, lebih zalim, yang lebih zalim, miman, dari orang, iftaro, yang memalsukan, siapa man, atau berpura-pura, siapa man, alallahi, atas Allah, kadiban, pada kebohongan. Binisbati syariki, dengan menisbatkan persekutuan, wal waladi, dan anak, ilaihi, terhadap Allah. Nah, ini mendustakan wujudnya Allah. Faman aglamu mimman iftara 'alallahi kadziban au kadzdzaba, atau berbohong siapa man, bi ayatihi, dengan ayat-ayat Allah, Al-Qur'ani, yaitu Al-Qur'an, artinya Al-Qur'an. Ulaika, adapun man, itu yanalu, akan menimpa, hum, pada man, yusibu, artinya akan menimpa, hum, pada man, apa nasibuhum, bagiannya man. Haguhum, artinya bagiannya man. Seberapa parah kebohongannya, maka akan dibalas setimpal. Minal kitabi, nyatanya dari tulisan di Lauhil Mahfuz.
Mimma nyatanya dari perkara, bukan nyatanya ya, mimma artinya dari perkara, kutiba yang ditulis apa ma, lahum bagiman fil lauhil mahfudi di dalam lauhil mahfud, minar rizki yaitu dari rizki, wal ajali dan ajal, wa ghairi dzalika dan selainnya rizki wal ajal tersebut. Hatta idza ja'at sampai ketika datang hum padaman siapa rusuluna utusan-utusan kami, ail malaikatu artinya para malaikat, ya tawaffauna yang mematikan siapa rusuluna hum padaman. Qalu maka berkata siapa rusul lahum terhadap man, tabakitan karena mengetes istilah, menanyakan dengan ancaman gitu ya. Aina itu di mana? Ma adapun berhala, kuntum yang ada kalian itu tadauna menyembah kalian. Ta'buduna artinya menyembah kalian min dunillahi dari selain Allah. Di saat datang ajalnya didatangilah oleh para malaikat dan para malaikat ini akan ngetes ya, tabik kita itu ngetes gitu ya. Aina ma kuntum tad'un min dunillah. Min dunillahi dari selain Allah. Maka apa jawabannya? Qalu maka akan berkata siapa man. Qalu berkata siapa man, dolu hilang apa man. Gobu artinya hilang apa man. Anna menjauh dari kami. Anna menjauh dari kami. Falam naro maka tidak bisa melihat kami hum pada ma wasyahidu dan bersaksi siapa man ala anfusihim atas dirinya man indal mauti di waktu mati. Annahum pada sesungguhnya man itu kanu ada siapa man itu kafirina kufur siapa man. Itu kafirina orang-orang yang kufur siapa man. Qala dakhulu fi umamin qad qalat wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah.